Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, saya Afifuddin, mahasiswa PPG Guru Kelas FI tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan nomor NIM 25404130237. Pada hari ini, Rabu, tanggal 28 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Sabilillah 135 Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan, kelas 4 MI dengan materi manfaat keanekaragaman hayati. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Yes. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa dulu. Ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluna billahi arbon billahi ta'ala. Sila satu, Tuhan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Patriot proklamasi, setia menegurku. Pancasila dasar negara, rakyat adil namun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Semoga masuk semua. Yang pertama saya absen. Ahmad Mahalli, Ahmad Darizi, M. Nazril Ilham, Muhammad Rahmat Ramadhani, Mutawakkil Bagas. Ini yang tertawa terus ini siapa itu? Prafa Aska Putra, Zakia Akifa Naila, Lailatul Fitriah, Sayyidatul Mutafin. Alhamdulillah semuanya hadir. Maka juga saya akan mengecek untuk persiapan belajarnya. Disiapkan semuanya, pena, pensil, penghapus, buku paket, dan buku tulis. Kita cek. Milik Akmal sudah lengkap, Rama lengkap, Barizi lengkap. Aril lengkap, Aril. Oh, ya. Rafa, mana penanya? Pensil ada. Untuk Bagas ada. Ayi, waduh sudah cangkep. Terus Sitri ada juga, dan Akifah Naila juga. Semuanya alhamdulillah sudah lengkap.
Oh iya, kemarin kita sudah membahas tentang materi keanekaragaman hayati. Masih ingat atau tidak tentang keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati itu terjadi sebab ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor gen. Apa faktor gen itu? Faktor keturunan. Yang kedua adalah faktor spesies. Yang terakhir yaitu faktor ekosistem atau lingkungan sekitar. Contohnya yang gen keturunan seperti apa ya? Seperti sapi. Sapi ada beberapa macam. Apa saja sapi itu? Sapi Madura yang warnanya seperti coklat, seperti limusin yang besar tuh ya, yang mahal. Dan sapi kampung ya, biasanya warnanya apa itu? Hitam dan putih. Ada yang abu-abu? Ada sebagian, tapi kebanyakan sapi itu yang daerah kita adalah sapi hitam putih yang untuk disembelih. Begitu juga dengan burung. Burung juga banyak macamnya. Apa saja? Ada burung prit, burung perkutut, dan burung yang lainnya. Nah itu kalau tumbuhan mangga juga ada beberapa macamnya. Mangga apa saja? Mangga lali jiwo, mangga gadung, mangga madu, mangga pari, mangga kaini, dan juga banyak yang lain. Tahukah kalian? Saya contohkan baju. Tahukah kalian? Baju yang kalian pakai, seragam yang kalian pakai itu sebetulnya dari bahan baku apa? Kapas. Benang dulu. Atau dari kain. Sebelum kain apa? Benang. Sebelum benang kapas. Itu adalah seragam. Awalnya kapas, diolah, diproses menjadi benang. Setelah diolah menjadi benang, akhirnya menjadi sebuah kain. Nah, setelah kain dijahit akhirnya menjadi seragam yang kita pakai, baik itu kaos kaki, baik itu celana, baju, rok, jilbab, dasi, hasduk, tas, dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi manfaat keanekaragaman hayati. Mengapa kita harus mempelajari manfaat keanekaragaman hayati? Supaya kita tahu hewan atau tumbuhan di sekitar kita itu sebetulnya banyak manfaatnya. Ada terkadang anak-anak atau ibu-ibu di rumah kalian tidak tahu manfaatnya. Jadi kita mempelajari materi ini supaya kalian lebih tahu manfaatnya. Contohnya seperti apa ya? Seperti pisang. Itu banyak manfaatnya. Bisa dibuat keripik, bukan cuma untuk dijual. Saya mempunyai sebuah gambar. Gambar apa ini? Gambar apa ini? Gambar pohon kelapa. Pohon kelapa apa pohon pisang? Pohon kelapa apa pohon pisang? Pohon kelapa. Tahu kalian bahwasanya pohon kelapa ini banyak manfaatnya. Salah satunya kalau buah. Naila, kalau buahnya kelapanya, manfaatnya apa saja? Salah satunya bisa apa? Kalau Fitri, dibuat santan, menjadi santan diolah untuk apa? Untuk dimasak, jadi kuah atau campuran untuk buat kolak. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat keanekaragaman hayati. Saya sudah menyediakan media gambar. Nah ini kelihatan gambarnya? Kelihatan jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sangat jelas ya. Yang tidak jelas, wah berarti matanya kurang sehat.
Di sini ada beberapa gambar. Ingat, manfaat keanekaragaman hayati bisa diolah menjadi beberapa manfaat. Yang pertama, gambar pertama adalah bisa menjadi bahan pangan. Jadi keanekaragaman hayati hewan tumbuhan bisa menjadi bahan pangan. Apa? Gambar apa ini, Kak? Padi. Padi apa singkong? Loh, padi apa singkong ini? Padi. Rama, padi apa mangga? Padi, berarti sehat mata kamu. Ini adalah gambar padi. Padi itu adalah bahan pangan makanan pokok. Nah, padi diolah menjadi beras. Menjadi beras. Padi diolah menjadi beras. Setelah beras diolah, dibasuh, masukkan ke biji kop, akan menjadi nasi. Itulah menjadi makanan pokok kita sehari-hari. Di sini apakah sudah sarapan semua paginya? Makan nasi. Rata-rata di sini makan nasi. Kalau di luar sana ada, bukan dengan nasi, ada yang pakai jagung, ada singkong, ada roti, dan juga yang lainnya. Padi bisa ditemui kita ketika di sawah-sawah. Di sini ada yang punya sawah. Naila punya sawah? Punya sawah? Nggak punya. Fitri? Nggak punya. Ai? Punya mbahnya. Kalau Aril punya sawah? Juga punya, hebat. Kalau Rafa punya sawah? Tidak punya. Kalau Bagas punya sawah? Tidak juga. Barizi punya sawah? Tidak. Rama? Punya di mana? Di Mbai. Oh iya, di Mbahnya. Kalau Ahmad punya sawah? Punya, di Mbahnya juga. Di sini ada yang punya sawah dan yang tidak. Kalau yang punya sawah, alhamdulillah. Mengapa? Kalau yang sudah, apalagi sawahnya lebar, luas, tidak usah membeli beras. Mengapa? Karena sudah punya sendiri dari padi. Saya pun juga tidak punya. Padi sangat penting bagi kehidupan kita. Karena menjadi makanan pokok. Gambar selanjutnya, Rama. Gambar apa ini, Rama? Singkong. Benar, apa? Gambar singkong ini. Ya, benar, singkong. Singkong. Tahu kalian manfaat dari singkong? Manfaat dari singkong. Wah ya, singkong itu sangat banyak proteinnya. Karbohidrat, singkong itu banyak vitamin atau karbohidrat. Kalau diolah bisa menjadi apa singkong? Keripik. Nah, keripik sangat bagus. Keripik kalau musim hujan dimakan malam-malam. Itulah manfaat keanekaragaman hayati. Selanjutnya saya akan membagi 3 kelompok. Dalam kelas ini saya akan membagi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya Naila, Fitri, dan Ai. Terus kelompok selanjutnya yaitu kelompoknya Aril, Rafa, dan Bagas. Kelompok yang ketiga adalah kelompoknya Akmal, Rama, dan Barizi. 3 kelompok. Tugas kalian adalah mengerjakan tugas kelompok. Kelompoknya siapa ini? Kelompoknya Aril dulu. Kelompoknya Aril disiapkan pena, pensil, penghapusnya. Pertanyaannya adalah menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Jelaskan apa itu manfaat keanekaragaman hayati dengan menggunakan salah satu gambar yang sudah saya sajikan. Sebutkan salah satunya apa itu manfaat keanekaragaman hayati. Paham? Nah, kerjakan. Harus bekerja kelompok. Ayo dibantu. Bekerja kelompok. Untuk kelompoknya Rama, pertanyaannya adalah kalian diskusikan konsep manfaat keanekaragaman hayati dengan memberikan contoh konkret. Nah, diskusikan konsepnya manfaat keanekaragaman hayati dengan memberikan contoh konkret. Paham sudah? Kerjakan, ayo, nggak boleh kerjakan sendiri, harus berkelompok. Dibantu Bagas, ayo Bagas mendekat, ayo Bagas. Kelompoknya sekarang kelompoknya Naila.
Saya bacakan soalnya. Yuk Fitri, didengarkan juga Fitri. Diskusikan konsep manfaat keanekaragaman hayati dengan memberikan contoh konkret. Saya ulang lagi. Diskusikan konsep manfaat keanekaragaman hayati dengan memberikan contoh konkret. Yuk, dipikir bersama-sama. Ayo dipikir bersama-sama. Dibantu, kasihan. Ayo. Ayo dibantu. Rama dibantu. Yang pertama untuk mempresentasikan ke depan, untuk menjelaskan tugas laporannya, yaitu kelompoknya Rama dan kawan-kawan. Rama, siapa ini? Akmal dan Barizi. Nah, ayo di sini Rama, sebelah sini Rama. Nah, Rama. Ya, dibaca soalnya Rama. Diskusikan konsep manfaat keanekaragaman hayati dengan memberikan contoh konkret. Jawaban keanekaragaman hayati mencakup variasi gen, spesies, dan ekosistem yang menyediakan sumber daya bagi hidup manusia, yang mana hayati sangat penting bagi manusia. Contoh obat-obatan, pemanfaatan kunyit dan jahe sebagai tanaman obat tradisional untuk dibuat obat-obatan. Nah, tepuk tangan. Sangat bagus jawabannya. Boleh duduk. Itu kelompoknya Naila. Ayo, kelompoknya Naila. Kelompoknya Naila. Naila di sebelah sini. Dibaca yang keras soal dan jawabannya. Diskusikan konsep manfaat keanekaragaman hayati dengan memberikan contoh konkret. Jawaban keanekaragaman hayati bisa terjadi karena faktor keturunan, spesies, dan lingkungan yang sangat penting bagi manusia. Contoh pangan, padi, masyarakat memanfaatkan berbagai sumber makanan pokok setiap hari. Nah, tepuk tangan, beri aplaus untuk kelompoknya Naila dan kawan-kawan. Alhamdulillah semua jawabannya bagus. Saya mempunyai kartu gambar. Gambar ini saya akan bagikan pada kalian. Nah, pada kalian pilih gambar ini, lalu dipilih satu atau dua gambar. Nanti kalian jelaskan ciri-ciri dan manfaatnya. Dilihat, diskusikan, harus berdiskusi dengan teman satu kelompoknya dan mencari ciri-cirinya dan manfaatnya. Yang pertama, saya akan bagikan gambarnya regunya Naila dulu. Dicari dua gambar ya, cuma dua gambar saja. Yang selanjutnya regunya siapa ini? Regunya Aril. Tak carikan gambar atau kalian cari regu kelompoknya Aril. Dicari hanya dua gambar saja. Ini. Dicari dua gambar saja. Selanjutnya yaitu kelompoknya Rama. Dicari dua gambar. Cuma dua gambar. Yang pertama kelompoknya Rama. Dengarkan. Kelompoknya Rama memilih gambar apa? Memilih yang Rama temukan adalah gambar domba dan sapi. Sapi manfaatnya apa? Bisa menjadi bahan pangan diolah menjadi lauk pauk. Kalau domba bisa menjadi bahan pakaian. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompoknya Rama. Selanjutnya, jangan sampai kalah. Kelompoknya Aril. Apa yang ditemukan dalam kelompoknya Aril?
Singkong dan kapas. Oh, singkong dan kapas. Kalau singkong, manfaatnya apa, Ril? Hah? Berwarna coklat dan hidup. Oh iya, ciri-cirinya berwarna coklat. Ciri-cirinya dulu berwarna coklat dan hidup di dalam tanah. Manfaatnya apa? Bisa dibuat tepung. Bisa dibuat tepung atau menjadi bahan pangan. Kalau yang satunya apa itu? Kapas. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya berwarna putih dan halus. Terus manfaatnya apa? Bisa dibuat pakaian. Bisa dibuat pakaian, yaitu bahan pakaian. Yang terakhir ini adalah yang paling terakhir. Saya akan memberikan tugas lembar kerja. Saya akan memberikan lembar kerja siswa. Tugas kalian. Yang pertama adalah kelompoknya Rama. Dituliskan siapa saja kelompoknya. Dan juga siapa ini namanya? Aril. Dibacakan, ditulis nama kelompoknya. Naila, Ayi, dan Fitri. Yuk. Selanjutnya kita akan membedah tentang soal yang tadi, lembar kerja siswa yang tadi. Yang pertama adalah contoh tumbuhan di sekitar rumah kita apa? Banyak. Ayam. Apa? Tumbuhan. Apa? Bayam, pisang, mangga, dan lain. Dua, contoh hewan di sekitar rumah kita apa? Ayam juga, domba, apa? Sapi, dan kambing. Nah, terus yang B, apa itu keanekaragaman hayati? Apa? Yaitu semua bentuk kehidupan di bumi mulai dari tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Nah, selanjutnya, apakah di sini senang? Apakah anak-anak senang mempelajari tentang manfaat keanekaragaman hayati? Nah, pesan saya, jagalah kelestarian alam kita dan jagalah kebersihannya, jangan buang sampah sembarangan, dan juga jangan suka sering untuk menebang pohon. Jagalah. Mengapa? Karena kehidupan baik tumbuhan hewan itu sangat penting bagi kita. Terus untuk pelajaran yang selanjutnya, pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam apa itu? Seperti air, seperti tanah, matahari. Apakah itu? Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Materi pembahasan tentang manfaat keanekaragaman hayati sudah selesai. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sebelum ditutup, mari kita berdoa dulu bersama-sama, dipimpin oleh ketua kelas. Ayo. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ufa'na bima alamtana rabbil alamin. Rabbil alamin. Bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan alhamdulillah.